Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran ini. Kali ini kita akan membahas buku yang menarik, Blink karya Malcolm Gladwell. Buku ini membawa kita ke dalam dunia pengambilan keputusan cepat dan intuisi. Ayo, mari kita bahas poin-poin kunci buku ini. Dalam buku ini, sang penulis membahas konsep pikiran dalam kilat yang merupakan kemampuan kita untuk membuat keputusan instan dalam situasi yang rumit. Sang penulis menyajikan contoh yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, keputusan instan kita seringkali lebih akurat daripada keputusan yang dibuat setelah berpikir panjang. Ada beberapa poin di bagian satu ini tentang pikiran dalam kilat. Yang pertama, bagaimana pikiran kita bekerja. Pikiran dalam kilat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan kita untuk membuat keputusan instan atau pengambilan tindakan dalam hitungan detik tanpa proses berpikir yang panjang. Ini adalah respon otomatis dan cepat dari pikiran kita terhadap situasi yang memicu intuisi. 2. Kelebihan dari pikiran dalam kilat. Dalam beberapa situasi, pikiran dalam kilat seringkali lebih akurat daripada pengambilan keputusan yang panjang dan rumit. Ini terutama terjadi ketika seseorang memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan yang relevan. 3. Pentingnya keseimbangan. Penting untuk mencapai keseimbangan antara pengambilan keputusan instan dan pengambilan keputusan yang dipertimbangkan. Ini adalah inti pesan buku ini. Kita perlu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang kapan kita bisa mempercayai intuisi dan kapan kita harus melakukan analisis yang lebih dalam. Dalam inti pikiran dalam kilat adalah respon intuisi yang instan yang bisa sangat berguna, tetapi kita juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam pengambilan keputusan berdasarkan prasangka. Buku ini juga membahas kelemahan dalam pengambilan keputusan instan, terutama ketika kita dipengaruhi oleh prasangka yang tak sadar. Gladwell mengingatkan kita agar berhati-hati dalam mengandalkan intuisi tanpa pemahaman mendalam tentang situasi. Ada beberapa poin penting di bagian kedua ini tentang kelemahan dalam Blink. Yang pertama, ketidaksempurnaan pikiran dalam kilat. Salah satu kelemahan utama dari pikiran dalam kilat adalah ketidaksempurnaan. Meskipun seringkali efisien dan akurat, intuisi kita bisa salah ketika kita terlalu bergantung padanya tanpa informasi yang cukup atau pemahaman mendalam tentang situasi. 2. Pengaruh prasangka dan stereotip. Blink menyoroti bagaimana prasangka dan stereotip yang tidak sadar bisa mempengaruhi pikiran dalam kilat kita. Kita mungkin secara tidak sadar membuat keputusan berdasarkan prasangka yang kurang akurat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan ras, latar belakang, dan hubungan sosial. 3. Tidak selalu cocok untuk keputusan yang rumit. Pikiran dalam kilat tidak selalu cocok untuk keputusan yang kompleks dan rumit. Ketika kita dihadapkan pada masalah yang memerlukan analisis mendalam atau pertimbangan yang matang, intuisi mungkin tidak cukup. 4. Perlu keseimbangan dengan analisis yang lebih mendalam. Kesimpulan utama dari buku ini adalah bahwa kita perlu mencapai keseimbangan antara pengambilan keputusan berdasarkan intuisi dan pengambilan keputusan yang didukung oleh analisis yang lebih dalam. Ini memastikan bahwa kita menggunakan pikiran dalam kilat dengan bijaksana tanpa terjebak dalam prasangka atau keputusan yang gegabah. Sang penulis menyoroti peran pelatihan dan pengalaman dalam memperkuat intuisi positif kita. Ia menunjukkan bagaimana para ahli dapat mengambil keputusan cepat dengan akurasi tinggi karena pengalaman yang mendalam. Ada beberapa poin penting di bagian ketiga ini tentang pelatihan dan pengalaman. Yang pertama, pelatihan membentuk intuisi. Buku ini menggarisbawahi bahwa pelatihan dan pengalaman profesional yang luas dapat membentuk intuisi yang kuat. Sebagai contoh, seorang ahli bedah yang telah menjalani ribuan operasi memiliki intuisi yang tajam dalam mengenali masalah potensial dalam situasi bedah. 2. Pelatihan untuk mengenali pola. Melalui pelatihan yang mendalam, seseorang dapat belajar mengenali pola-pola yang muncul dalam situasi tertentu. Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan cepat berdasarkan pola
yang telah dikenali. 3. Pentingnya pikiran dalam kilat yang terlatih. Buku ini menekankan pentingnya memiliki pikiran dalam kilat yang telah terlatih dan teredukasi. Tanpa latihan dan pengalaman yang tepat, intuisi mungkin tidak dapat diandalkan. 4. Kecenderungan untuk membentuk prasangka. Pelatihan dan pengalaman juga dapat menyebabkan pembentukan prasangka. Ini adalah suatu bahaya yang perlu diwaspadai karena prasangka yang tidak akurat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang tidak adil. 5. Perlu evaluasi reguler. Penting untuk secara teratur mengevaluasi dan memperbarui pengetahuan dan intuisi kita. Situasi dan informasi bisa berubah dan pengalaman baru dapat membentuk ulang intuisi yang kita punya. Inti dari buku Blink adalah bahwa pelatihan dan pengalaman memainkan peran besar dalam membentuk pikiran dalam kilat yang dapat diandalkan. Namun, kita juga perlu menghindari jatuh ke dalam prasangka yang dapat merusak kemampuan kita untuk membuat keputusan yang benar. Buku ini menawarkan saran tentang cara kita dapat mengoptimalkan intuisi kita. Sang penulis merangsang pertanyaan tentang sejauh mana kita dapat mempercayai intuisi kita dan apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaikinya. Ada beberapa poin penting di bagian keempat ini tentang mengoptimalkan intuisi. Yang pertama, belajar menggunakan pola dan sinyal. Yang kedua, kecepatan dalam mengambil keputusan. 3. Pentingnya refleksi. 4. Jangan bergantung pada prasangka. 5. Kesempatan untuk perbaikan. Buku ini menggarisbawahi bahwa intuisi bisa ditingkatkan dan dioptimalkan sepanjang hidup. Ini adalah proses berkelanjutan. Poin inti dari buku ini adalah bahwa intuisi bisa sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan, tetapi untuk mengoptimalkannya diperlukan kombinasi antara pelatihan, pengalaman, kesadaran diri, dan kemauan untuk terus belajar. Dengan demikian, seseorang dapat menjadi lebih baik dalam membuat keputusan yang cepat dan akurat. Buku ini adalah penggalian mendalam tentang intuisi dan pengambilan keputusan instan. Buku ini mengajarkan kita bahwa intuisi bisa menjadi alat yang sangat kuat, tetapi juga dapat membingungkan jika tidak digunakan secara bijak. Buku ini mengajak kita untuk lebih memahami bagaimana pikiran kita bekerja saat kita membuat keputusan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa berbagi pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Oh iya, ada beberapa kata nih yang sangat menarik dari seorang penulis untuk kita, itu adalah wawasan bukanlah bola lampu yang menyala di dalam kepala kita. Ini adalah lilin yang berkedip-kedip yang dapat dengan mudah dipadamkan. Saya Ahmad NH, terima kasih.